Bab 2792. Menghilangkan komponen lain. Di saat Erikin mengamati biji roh ini, Reino Hong dan para tetua lainnya juga mengamati Erikin. Reino Hong sedikit mengernyit dan melihat Erikin menatap biji roh. Mungkinkah Erikin percaya bahwa alasan kegagalan alat pemurniannya ada pada bahan? Segera setelah itu, Reino Hong merasakan gelombang fluktuasi khusus di tubuh Erikin. Kemudian, kabut putih samar menyebar dari tubuhnya, bergegas ke arah sekitar. Ketua Lembah Hong, aku ingin memeriksa biji roh. Aku menggunakan beberapa metode rahasia, jadi tolong semuanya mundur sedikit, Erikin berkata dengan serius. Baik. Reino Hong juga tidak banyak berpikir, mundur 10 kaki bersama kultivator lainnya, dan menyisakan ruang yang cukup untuk Erikin. Segera setelah itu, tubuh Erikin dipenuhi dengan cahaya dari berbagai warna, yang terlihat sangat misterius. Reino Hong dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak, mengamati tingkah laku Erikin. Mereka berhati-hati, merasakan kabut putih dan cahaya ini. Meskipun tidak dapat memahami sumber keberadaan aura ini untuk sesaat, tapi bagaimanapun juga bisa merasakan bahwa Reiki ini tidak ada hubungannya dengan alat pemurnian. Orang-orang ini benar-benar tertipu olehmu. Iblis Fu melihat pemandangan ini, tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, kabut putih dan cahaya yang muncul di tubuh Erikin sebenarnya tidak ada hubungannya dengan metode rahasia, melainkan Erikin yang bermain misteri. Lagi pula, jika langsung mengeluarkan palu ribuan tempaan dan menghantam biji roh ini, maka para kultivator ini bisa dengan mudah melihat apa yang dilakukan Erikin. Sekarang Erikin dikelilingi oleh kabut dan sangat misterius, tetapi juga dapat menyembunyikan tujuan sebenarnya. Palu ribuan tempaan masih termasuk harta yang cukup rahasia bagi Erikin, jadi berusaha untuk tidak dipahami oleh orang lain. Oleh karena itu, Erikin menggunakan cahaya dan kabut yang tidak berguna ini untuk menarik perhatian Reino Hong dan yang lainnya, dan untuk menyembunyikan metode yang sebenarnya. Setelah selesai melakukan semua ini, Erikin meletakkan tangannya di lengan bajunya dan dengan cepat menyentuh biji roh. Tentu tidak hanya sekedar menyentuh dengan jari, tetapi memadatkan aura palu ribuan tempaan di ujung jari. Jadi, seiring dengan jentikan jari Erikin, itu setara dengan memukul semua batu roh ini satu kali. Fungsi palu ribuan tempaan hanya untuk menahan inti biji roh dan membuang segala komponen lainnya. Erikin juga tidak yakin apakah masalahnya benar-benar ada pada biji roh, tapi hanya ini yang bisa dia lakukan. Selain itu, menurut spekulasi sebelumnya, Erikin merasa kemungkinan masalahnya ada pada biji roh jauh lebih tinggi daripada faktor lainnya. Saat berjalan cepat selangkah demi selangkah, di atas meja panjang, komponen lain dalam biji roh disingkirkan oleh palu ribuan tempaan, dan kemudian dengan cepat disedot ke penyimpanan oleh Erikin, jadi tidak meninggalkan jejak apapun di atas meja. Namun, komponen lain dalam biji roh ini memang sangat sedikit. Setelah Erikin memukul, hanya bubuk halus yang keluar. Hal ini membuat Erikin juga sedikit bingung apakah dirinya sudah salah perkiraan. Namun saat Erikin berjalan ke ujung meja panjang dan memukul biji roh berwarna hitam murni, seberkas energi roh jahat keluar. Meskipun aura ini tidak besar, tapi sangat dingin, dan membuat ujung jari Erikin terasa dingin. Namun, itu hanya sesaat. Pada saat berikutnya, Erikin menggunakan teknik 8 tingkat untuk menyerap semua aura ini. Setelah itu, tidak ada insiden yang terjadi lagi. Erikin menggosok semua biji roh ini. Kemudian dia menyingkirkan kabut putih dan cahaya Reiki, lalu berdiri diam. Reino Hong dan yang lainnya semua memandang Erikin. Erikin tidak berbicara. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Erikin selanjutnya. Ketua Lembah Hong, aku sudah menanganinya.
Masalahnya terletak pada pemasok bahan, jadi kalian bisa memulai pemurnian alat. Kali ini dijamin akan berhasil, Erikin berkata dengan nada ringan. Kata-kata Erikin memecah kesunyian. Sudah selesai ditangani. Bahkan dijamin akan berhasil. Reino Hong dan para tetua semuanya tercengang, perkataanmu ini benar atau salah? Yang maksudnya sudah bisa memulai pemurnian alat, apa yang sudah kakak lakukan? Kami baru saja melihat kabut dan cahaya yang tidak dapat dipahami keluar dari tubuhmu, dan juga tidak merasa ada hubungannya dengan pemurnian alat. Kemudian kamu meletakkan jarimu di lengan baju, menyentuh setiap biji roh, dan sudah selesai. Memeriksa kelalaian pada pemurnian alat adalah pengetahuan tingkat tinggi. Hanya menilai bahan saja, perlu berbagai metode untuk mengeksplorasi. Kemudian ada pengujian api bumi, bahkan kultivator memeriksa sendiri masalah pengoperasian Reiki dan kerohanian. Semuanya memakan waktu dan membutuhkan banyak usaha untuk mengonfirmasinya. Alhasilnya, kamu hanya menyentuh beberapa bahan, kemudian menyadari ada masalah dengan bahannya, dan bahkan sudah diselesaikan. Kamu bahkan tidak perlu mengganti bahannya. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah? Teman seiman Qin, maksudmu alasan kegagalan pemurnian alat kami akhir-akhir ini adalah bahan pemurniannya. Reino Hong menarik napas dalam-dalam, menekan keraguannya. Benar. Tapi masalahnya sudah terselesaikan. Erikin berkata. Tapi kami sudah memeriksa bahan-bahan ini sebanyak 4 kali dan tidak menemukan keanehan. Tidak tahu jenis biji roh apa yang teman seiman Qin bilang bermasalah. Reino Hong meminta saran. Erikin terdiam, diam-diam bertanya kenapa dirinya bisa tahu biji roh macam apa yang bermasalah. Meskipun itu adalah biji roh warna hitam, tetapi merasa kemungkinan besar itu yang bermasalah, tetapi dirinya tidak tahu apa nama benda ini. Tapi sekarang semua orang melihat dirinya, jika ketahuan sekarang, itu akan buruk. Tidak menjawab juga akan membuat orang lain ragu. Hal ini, aku percaya ketua lembah Hong bisa menilainya sendiri. Setelah memikirkannya, Erikin menjawab. Reino Hong tidak berdaya, berpikir sejenak, memang masuk akal. Jadi dia berjalan mendekat dan memeriksa biji roh ini. Kemudian, ekspresi Reino Hong terlihat aneh. Sebagai master pemurnian alat, dia bisa merasakan bahwa biji roh ini tampaknya telah sedikit berubah, tetapi jika ingin mengatakan perubahan spesifiknya atau apa yang berubah, dia tidak bisa mengatakannya dalam sesaat. Ketua lembah Hong, bagaimana? Tetua yang lain bertanya. Reino Hong menatap Erikin dalam-dalam, dia merasa situasinya agak aneh. Tindakan Erikin, kenapa tidak terlihat seperti tindakan master pemurnian alat yang seharusnya? Selain itu, dengan satu sentuhan pada biji roh, sudah bisa menjamin pemurnian alat sendiri bisa berhasil. Ini benar-benar seperti tindakan tongkat dewa. Apakah perkataannya benar-benar bisa diandalkan? Tapi semuanya tergantung pada hasil. Jika diri sendiri memurnikannya, maka akan tahu perkataan Erikin benar atau tidak. Tidak apa-apa, mari kita memurnikan alat. Reino Hong berkata. Baik. Para tetua juga menggepalkan tangan, pedang kristal roh ini, mereka telah menempanya berkali-kali, semuanya cukup berpengalaman. Ada tetua yang bertanggung jawab untuk memanipulasi formasi api bumi, dan ada kultivator yang mengklasifikasi biji roh dan mempersiapkannya secara berurutan. Semua orang menjadi sibuk. Kamu tidak perlu khawatirkan aku hanya akan melihat dari samping. Erikin melihat Reino Hong menatapnya, melambaikan tangannya, memindahkan kursi sendiri, dan duduk di posisi terbuka jauh di dalam formasi. Melihat ini, Reino Hong pun mengangguk, lalu menatap api suci yang membumbung dari tanah, menarik napas dalam-dalam, dan memusatkan seluruh pikirannya pada alat pemurnian. Meski perkataan Erikin tentang sudah terselesaikan,
Terasa tidak bisa diandalkan sama sekali, namun hasilnya akan segera diketahui. Bersambung.